Ada yang bertanya, desainer kok dodolan sambel, desainer kok jadi tukang sambel. Nah, yang bilang nggak boleh ki ya sopo. Jadi apapun selama itu berjalan pada jalan yang benar, dengan cara yang baik dan bermanfaat bagi banyak orang, itu jalani dulu. Nah, sekarang ada satu peristiwa di mana di saat pandemi COVID-19 ini semuanya berubah. Kabeh ganti ukara, ganti cerita, ganti cara. Sehingga akhirnya saya pun juga menempuh jalan yang sama. Ketika penghasilan dari satu sisi nggak bisa diandalkan, maka saya mengandalkan satu sisi yang masih bisa saya andalkan. Dan yang tidak pernah bisa hilang dan dicuri oleh siapapun juga dalam hidup adalah talenta. Karunia kepandaian itu nggak pernah bisa dicuri oleh siapapun. Itu anugerahnya yang bersifat ilahi. Dan ketika saya sadar bahwa saya itu bisa masak sithik-sithik sing desa-desa, bisa nyambel, dan saya juga bisa ngomong yang menginspirasi dengan cara saya. Bosone medok ya wis ben. Sing penting bisa membangun dan bisa memberikan satu perasaan, menumbuhkan rasa apa ya, matur nuwun Gusti gitu loh. Akhirnya saya mengembangkan usaha di bidang sambal. Awalnya dari konten, ini makan siangku, mana makan siangmu. Kontennya itu awalnya. Kemudian lama-lama banyak ibu-ibu yang ikut bergabung di dalam konten Anak Avanti dan dunia masak-memasak, sampai dinobatkan sebagai Miss Sambal Indonesia. Lucu, geli, seneng, bercampur jadi satu. Tapi saya melihat pada suatu malam setelah berdoa, saya melihat ada sinar, satu titik yang menyelinap dalam hati saya. Tuhan mengatakan, ini jalanmu anakku. Aku berpikir, jalan mana yang dimaksud? Apa mungkin toh saya kok kemudian bikin sambal? Gak mungkin. Tapi itulah, Tuhan itu adalah perjalanan iman yang tidak bisa dilogika oleh siapapun juga. Sebuah perjalanan memahami rentang waktu yang kita nggak bisa nalar itu. Dan saya mencoba untuk tidak melogika. Akhirnya terjadilah dapur desa Anak Avanti. Saya melibatkan Tuhan di setiap langkah. Yang mana boleh, tolong Tuhan bukakan jalan. Yang dimana tidak boleh, Tuhan tolong berikan saya tanda bahwa ini bukan jalanmu. Dan akhirnya saya membantu petani panen di kebun, kemudian mengambil hasil kebun mereka, dan kemudian saya membuat sambal pete, sambal teri, sambal cumi asin, yang kemudian yang paling terkenal adalah sambal goreng krecek bledek. Ribuan setiap hari yang masuk, dan ini adalah berkat. Saya ingin pamerkan kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup setiap kita. Kalau kita percaya, yakini, langkahkan aja. Kerjakan bagian kita dan selanjutnya serahkan pada bagian Tuhan. Gak usah dilogika, carane piye. Berdarah-darah loh saya membangun industri sambal ini. Jangan cuma dipikirkan bahwa ini gampang. Ora gampang babar blas. Tapi dengan Tuhan, semua akan dipermudah dan dibukakan jalan. Salam dari dapur desa Anak Avanti.